Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Ardiani dengan nomor NIM 933508220 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah usul fikih, maka di sini saya akan menerangkan tentang pengertian al-hakim dan al-hukmu. Yang pertama, pengertian al-hakim. Kata hakimah secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak tertentu yang menentukan dan membuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya di dalam Quran surat An-An'am ayat 57, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Yang kedua, pengertian al-hukum. Secara etimologi, hukum juga berarti man'u, yakni mencegah. Hukum juga berarti qadha, yang artinya putusan. Abdul Hamid dalam bukunya yang bernama Al-Bayan menyatakan hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Sedangkan hukum menurut terminologi ialah suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan suatu perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf, baik itu berupa perintah, larangan, pilihan maupun wad'i. Wad'i merupakan sesuatu sebagai sebuah adanya yang lain. Adapun macam-macam dari hukum diantaranya adalah yang pertama, hukum syar'i. Hukum syar'i secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama al-hukmu at-ta'lifi atau yang sering disebut dengan hukum ta'lif. Hukum ta'lif yaitu ketentuan Allah yang terkait perbuatan para mukallaf berupa iqtida dan tahyir. Kedua, al-hukmu al-wad'i atau yang sering disebut dengan hukum wadha. Hukum wadha yaitu ketentuan Allah yang terkait dengan peletakan sesuatu agar menjadi tanda atau petunjuk atas hukum ta'lifi. Yang kedua adalah hukum ta'lif. Hukum ta'lif ada 5 macam hukum, yaitu diantaranya adalah 1. Al-ijab atau yang sering disebut wajib. Wajib yaitu tuntutan agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, atau dengan kata lain harus. Misalnya adalah sholat dan zakat. Kedua adalah an-nadbu, yaitu tuntutan agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, atau dengan kata lain tidak harus. Contohnya adalah sholat rawatib dan puasa sunnah. Ketiga adalah at-tahrim atau yang sering disebut dengan kata haram. At-tahrim adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya seperti riba dan zina. Keempat, al-karohatu atau yang sering disebut dengan makruh. Makruh
makruh yaitu untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau dengan kata lain tidak harus. Contohnya adalah berjalan dengan satu sandal dan minum sambil berdiri. Yang terakhir adalah al-ibaha atau yang sering disebut dengan kata mubah. Mubah yaitu pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Secara hukum asalnya boleh, tidak ada kaitannya dengan dosa atau pahala. Contohnya adalah seperti makan, minum, jual beli, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Misal ada kesalahan kata ataupun pembacaan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.